Ada. Murid-muridnya pasti bawang deh. Modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang insya Allah berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena niat kita semua hadir di majelis ini semata-mata untuk menambah ilmu, menambah iman, dan tentu saja agar kita mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah. Petunjuk yang setiap harinya kita minta kepada Allah setidaknya 17 kali dalam sehari kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kenapa kita membutuhkan tambahan petunjuk setiap saat? Yang mana kita semua memohon 17 kali paling tidak dalam sehari, karena dalam kehidupan ini selalu ada yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhenti menciptakan makhluk yang baru. Masalahnya kan kita tidak tahu. Tanya AI aja belum tentu tahu. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari, setiap saat Allah punya urusan. Punya urusan, ada urusan selalu. Untuk itu kita membutuhkan petunjuk baru dari Allah setiap saat agar bisa memahami dan berinteraksi dengan makhluk yang baru. Saya yakin semuanya mengakui bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu aja ada hal baru yang tidak kita ketahui kan? Dan tidak mudah kita untuk menyikapinya. Apakah sikap kita terhadap hal yang baru ini benar sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak? Untuk itu kita memohon petunjuk terbaru kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Agar kita selalu berada dalam jalan yang lurus. Bahaya kalau jalannya sudah melenceng. Karena berarti tidak akan sampai di tujuan. Tujuan kita pada akhirnya, pada ujungnya yaitu mendapat kepastian ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan kan? Nah, hari ini insya Allah setelah bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang layak dan pantas diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas satu tema. Saya tanya ke Sekjen atau apa Teh Silvi itu? Pokoknya yang hubungi saya gitu aja sih. Ada kepala sekolah, ada apa? Cuma satu doang, struktur bukan struktur kalau satu doang mah. Penguasa. Ada ketua kelas gitu. Maka silakan, ini masih banyak di kosong nih. Enggak apa-apa, ayo. Saya sudah bertanya apakah tema ini sudah kita bahas atau belum, karena saya memang
sangat concern dengan buku ini dan tema kita diambil dari buku ini. Jadi pembahasan kita tentang peran muslimah, peran wanita muslim dalam melahirkan generasi yang insya Allah semuanya tahu, pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ini generasi yang sangat dahsyat karena ada satu nama yang sangat populer. Kalau kita tidak kenal malu, soalnya orang barat aja kenal banget. Sampai dibikin filmnya, film Hollywood. Judulnya Kingdom of Heaven. Itu isinya, mereka menyebutnya Saladin. Mereka lah lidah mereka. Kita jangan ikut-ikutan Saladin. Salahuddin. Nah itu. Saking populernya nama itu di kita, coba orang Indonesia, banyak yang namanya Salahuddin. Ya, bukan ada lagi, banyak. Banyak Salahuddin. Padahal Salahuddin itu julukan, bukan nama. Pas ke Indonesia jadi nama. Nuruddin, Salahuddin, Syamsuddin itu julukan. Ya iya, Bahauddin. Oh ada nama, ada. Oh, lah itu julukan itu. Aslinya julukan, ke kita jadi nama. Jadi Salahuddin itu namanya Ayyub bin Yusuf bin Shadi. Itu sama kakeknya. Namanya Ayyub bin Yusuf bin Shadi. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Namanya Yusuf bin Ayyub, ayahnya yang Ayyub. Yusuf bin Ayyub. Namanya Yusuf. Julukannya Salahuddin. Nah, itu dia. Itu udah kalau udah masuk Sunda ucup jadinya. Ya, oke. Ini dia. Nama ini teramat sangat terkenal. Di kita juga sering dipakai, Salahuddin. Bahkan orang barat sekalipun memakai, dalam arti kenal nama ini. Sampai diangkat di film Hollywood gitu ya. Walaupun judulnya Kingdom of Heaven kalau judul filmnya. Cuma di dalamnya tentang ketokohan. Jadi peran besarnya yang diangkat adalah Salahuddin yang mereka sebut Saladin. Pernah nonton gak sih? Pernah nonton ya? Ya memang lah. Kenapa terkenal di barat? Karena sosok Salahuddin ini terkait erat dengan sejarah perang salib. Perang salib itu jelas. Salib di sini adalah Eropa maksudnya, Katolik saat itu. Jadi perang yang melibatkan hampir seluruh kekuatan Eropa atas komando Paus saat itu, Paus Urban, gitu ya. Waktu itu dari Prancis gitu. Kemudian menggalang kekuatan pasukan dari berbagai negara di Eropa untuk menyerang wilayah Islam dan mereka berhasil. Sehingga mereka mendirikan 4 kerajaan Nasrani ya, di Syam. 4 kerajaan. Kerajaan Raham, Antakya, Tripoli Lebanon, dan Baitul Maqdis. Nah, yang Baitul Maqdis ini yang paling kuat, yang paling besar, yang paling mereka pertahankan, itulah yang kemudian disebut dengan Kingdom of Heaven oleh mereka, dan kemudian jadi judul sebuah film Hollywood namanya Kingdom of Heaven. Tentu saja yang paling menonjol menjadi bintang dalam film ini pun sebenarnya Saladin, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nggak kenal, jadi bukan agak repot, malu nih, gitu. Masa kita nggak kenal Salahuddin. Gitu. Nah, apa sih yang paling menarik dari Salahuddin Al-Ayyubi? Banyak yang menarik. Ya bagaimana tidak, Bu? Karena perbandingannya begini. Ketika Yerusalem itu, Baitul Maqdis itu jatuh ke tangan pasukan salib, saya mendapatkan sejauh ini data ya, baik itu dari sejarawan Muslim ataupun sejarawan Barat non-Muslim. Angka yang mengerikan. Jumlah kaum Muslimin, bukan hanya pasukan ya, bukan hanya tentara, artinya sipil, yang dibantai di Baitul Maqdis itu dalam 2 minggu. Angka paling kecil dalam 2 minggu 40.000 orang. Bayangkan saja, ini
Genosida yang sekarang kan yang tercatat baru 60.000. Yang tercatat ya mungkin lebih dari itu. Zaman itu tidak ada senapan mesin, tidak ada rudal, tidak ada apa. Pakai apa orang membunuh? Ya pakai pedang yang paling banyak, jelas. Mungkin tombak, tampak. Ya kalau panah lagi perang, kalau lagi sudah nggak perang mah nggak mungkin pakai panah kan. Gitu ya. 40.000 dalam 2 minggu itu gimana? Darah itu mengalir, bukan lagi rembes. Mengalir. Sampai dalam buku sejarah itu disebutkan bahwa di bagian-bagian tertentu tanahnya yang agak rendah, darah itu menggenang sampai semata kaki kuda pasukan salib. Bayangkan saja, 40.000 dalam 2 minggu. Itu angka terkecil, itu dari data orang barat, sejarawan barat. Kalau pakai data kaum muslimin, sejarawan muslim, itu mencapai 70.000, hampir 2 kali lipatnya dalam 2 minggu itu. Ngeri. Ya biadab pasti, tapi yang jelas mengerikan sekali. 2 minggu itu kan cuma paling 15 hari taruhlah. Lalu kalau 40.000 aja berarti per hari berapa? Gitu ya. Per hari sekitar 3.000-an. Satu hari 2.500 sampai 3.000 dibantai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di luar masalah kegetiran, keganasan, kebiadaban, yang jelas kenapa itu terjadi? Karena kaum muslimin juga lemah, tidak bisa mempertahankan diri. Iyalah, kalau kaum muslimin bisa mempertahankan diri, maka nggak akan terjadi itu. Kaum muslimin kalah dan lemah, karena lemah. Itu tahun 493 Hijriah. 90 tahun kemudian, 583 Hijriah, pasukan muslim dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang besar sebagai gerbang menuju Baitul Maqdis, perang Hittin dalam 90 tahun. Menang telak. Ada satu hal yang pasti yang berubah, dari lemah menjadi kuat. Lemah menjadi kuat. Walaupun 90 tahun jaraknya. Tapi tentu saja ada proses yang berjalan. Enggak tiba-tiba orang lemah jadi kuat. Kan kalau sakit di rumah itu artinya masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah masuk IGD itu artinya apa? Masuk IGD itu namanya juga IGD, gawat darurat. Berarti sudah parah itu. Emang langsung masuk IGD kemudian pagi sorenya udah keluar gitu, sehat, langsung olahraga, lari. Ya enggak lah. Pasti ada proses. Ada penanganan, ada pemulihan. Nah, di sini yang paling menarik sebenarnya proses pemulihan. Proses tentu saja kalau pasien sakit, tapi kalau masyarakat umat kebangkitan. Proses kebangkitan. Nah, banyak hal yang berjalan dalam proses kebangkitan itu, ibu-ibu sekalian. Salah satunya yang jarang diangkat, yang jarang ditonjolkan, apa peran muslimah dalam proses kebangkitan itu. Kan kalau bicara tentang kemenangan dalam peperangan mah, yang kebayang langsung tentara berperang menang. Dan tentu saja bayangannya laki-laki menang perang. Itu aja perlu pembahasan tersendiri. Kok bisa orang-orang yang tadinya lemah, ya laki-lakinya gitu, dalam 90 tahun menjadi kuat? Tentu saja yang dulu kalah itu sudah nggak ada, 90 tahun udah pada wassalam, udah meninggal. Hanya orangnya memang berubah, sudah beda generasi ini. Tetapi otomatis ya, nggak serta-merta beda generasi kemudian jadi hebat. Kita pernah punya generasi dahsyat. Di usia 30-an tahun, bisa bukan sekedar menang perang, 10 November di Surabaya, kemudian di Ambarawa, ataupun di mana-mana lah, itu yang terkenal, perang di Sukabumi, di Banten, di mana-mana intinya. Kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin negara yang hebat-hebat, gitu. Sekelas Hamengkubuwono IX,
yang bisa dengan legowo sebagai pemilik kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa memberikan dalam tanda petik Jogja untuk menjadi rahim dari Indonesia setelah Jakarta harus dipindah ke Jogja, itu nggak gampang loh. Sebagai penguasa bisa aja, ya udah milik aku, kan gitu, bisa. Orang sudah habis-habisan republiknya waktu itu. Sejarah Indonesia loh. Kan pernah hampir habis itu. Negara Indonesia itu sudah terpecah-pecah, dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil, Sumatera dan sebagainya. Iya, pernah. Sampai kemudian nanti ada mosi integrasi yang dipelopori oleh Perdana Menterinya saat itu, Pak Natsir. Jangan salah, Indonesia itu sudah sampai tahap itu. Lah iya, orang Soekarno hartanya ditangkap, dibuang di mana kan, di Bengkulu, di macam-macam. Kita pernah ngalami itu loh, Indonesia itu hampir habis setelah proklamasi itu. Sampai ada mosi integrasi, Pak Nasir, gitu ya. Dari Pak Nasir itu orang Bukit Tinggi ya. Betul ya, kalau nggak salah aslinya. Lihat, dan mereka di usia 30-an tahun, 40 tahun. Mereka menang, berunding di kelas internasional, di meja bundar, Den Haag, gitu ya. Renville sebelumnya. Sampai ke kampung saya di Kuningan, Linggarjati, kan dia itu promo yang belum ke Linggarjati silahkan di kaki Gunung Ciremai, asik tuh tempatnya itu. Nah, saya juga baru sekali seumur-umur orang kampung sendiri. Nah, artinya bisa berdebat di level internasional. Itu kita pernah punya generasi ini loh. Tapi apakah otomatis generasi berikutnya sama hebatnya? Kayak habis ya sini baterainya ya. Mungkin. Dimatiin aja dulu. Cek. Nah, kita pernah punya generasi ini, sekelas ini maksudnya. Generasi Agus Salim. Ya, siapa yang tidak kenal Agus Salim? Berbicara di level dunia gitu ya. Indonesia tuh pernah punya generasi seperti ini. Dan mereka di usia 30 tahun, 40 tahun. Mereka nggak tua-tua waktu itu. Waktu itu ya. Tapi apakah generasi Indonesia berikutnya sekelas itu? Atau lebih hebat? Jujur. Secara iya, generasi bukan satu orang. Kalau satu orang mah ada aja orang hebat. Tapi kita bicara generasi. Nggak mudah maksud saya. Mewariskan kehebatan tuh nggak mudah. Begitu juga sebaliknya. Dari generasi terpuruk untuk kemudian menjadi generasi yang bangkit juga nggak mudah. Nah, 90 tahun tuh sudah ganti generasi. Dari terpuruk, kalah habis, kemudian menang dengan gemilang. Kemenangan Salahuddin itu memang tercatat dengan tinta emas. Itu pasukan salib Eropa, Nasrani itu ketika mengalahkan kaum muslimin, sudah kalah tuh dibantai habis. Ada nggak cerita, tes. Ada nggak cerita Salahuddin Al-Ayyubi membantai musuhnya yang kalah? Boro membantai. Ketika musuhnya cek dalam peperangan itu, minta istirahat. Itu Salahuddin setuju, ayo istirahat dulu. Lagi perang, istirahat dulu. Terus ternyata karena pemimpinnya sakit. Pemimpin musuhnya sakit. Dan dokter-dokter yang gak sanggup mengobati. Salahuddin memberi fasilitas. Ngirim dokter-dokternya, tim medisnya. Biar diobati dulu. Mana ada kemenangan kayak gini. Ini kemenangan gemilang. Akhlak Islamnya keluar. Ya namanya orang sakit disembuhkan dulu lah. Gitu loh. Setelah sembuh, yuk kita perang lagi. Satria banget. Itu kesatria itu. Makanya kenapa Salahuddin itu tercatat dengan cinta emas, terkenal di mana-mana. Ini yang harus kita pahami. Berarti ada kebangkitan, ada perbaikan kualitas generasi. Nah, kajian ini ingin menyoroti secara spesifik peran wanitanya di mana?
peran wanita dalam kebangkitan. Kan yang jelas secara umum ya, nggak kebayang. Kaum wanita juga ada di medan perang. Dari awal nggak kebayang. Nggak perlu, untuk hebat itu wanita juga ada di medan perang. Nggak perlu. Wanita tuh hebatnya bukan di situ. Sekarang begini, 90 tahun itu kira-kira ada berapa generasi? 3 lah paling tidak. Kan generasi yang di awal mah mereka sudah 40 tahunan, 50 tahunan kan ya. Tinggal lewat. Ada generasi yang waktu dari titik 0 sampai 90 itu dia baru 10 tahun, 15 tahun. Inilah yang mulai digembleng. Itu 3 generasi kurang lebih. Nah, 3 generasi ini kan sekali lagi di sini ada estafet. Satu generasi habis, digantikan generasi berikutnya, diganti generasi berikutnya. Yang paling berat dalam perjuangan ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, itu adalah merawat cita-cita. Melanjutkan idealisme. Generasi pertama bisa menggebu-gebu. Belum tentu bisa mewariskan semangat itu ke generasi kedua. Bisa jadi generasi kedua mah udah lain. Apalagi generasi pertamanya hebat, melahirkan pencapaian-pencapaian tinggi, makmur katakanlah kalau secara ekonomi. Generasi kedua, generasi merasa mendapatkan fasilitas. Wah, generasi ketiga merasa, wah ini mah sudah pasti terberi dari awal. Artinya sejak lahir dia udah sultan. Ini beda dengan generasi pertama. Pasti beda. Generasi kedua aja udah mulai goyah. Generasi ketiga apalagi. Gitu kan. Dia beda standar. Yang paling berat itu merawat cita-cita. Nah, sekarang ketika bapaknya, kaum lelakinya, fokusnya itu adalah di medan perang secara umum. Terus siapa yang kemudian melahirkan generasi berikutnya? Pertanyaannya. Hah? Ya mamanya. Lalu terus siapa? Jadi ibu harus tahu, wanita di generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan yang melahirkan generasi Salahuddin itu wanita yang sadar betul bahwa keberadaan kami sebagai wanita itu bukan sekedar pendamping bapak-bapak. Bukan sekedar pelengkap dari perjuangan, bukan. Ini adalah perjuangan kami. Kami ada di medan perjuangan. Walaupun bukan berarti di medan perang. Artinya satu pikiran, satu paham, satu semangat gitu. Sehingga ketika melahirkan dan membesarkan anak-anak, mereka tuh nggak melihat anak-anaknya ya, apalagi kalau yang memang anak laki-laki yang untuk diterjunkan ke medan perang. Itu nggak melihat anak-anak itu seperti kelinci yang lucu dan imut. Artinya wanita itu nggak memperlakukan anaknya gitu dalam arti, wah saya melahirkan anak-anak seperti memelihara kelinci yang lucu-lucu dan imut-imut, dilus-lus. Tapi aku akan melahirkan singa. Nah, kira-kira sama atau beda gitu antara memelihara singa dengan kucing, kelinci yang imut? Ya beda lah, jelas beda. Saya ingin ini ilustrasi saja. Saya ingin menggambarkan bahwa kaum wanita yang melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah wanita-wanita yang paham bahwa mereka berada di medan juang yang sama walaupun beda ruang. Mereka harus menjadi bagian dari perjuangan ini. Melihat kondisi umat yang sedang sulit, terpuruk, itu apa yang harus dilakukan? Peran apa yang harus diambil? Nah ini dia. Nah, di buku ini salah satu buku yang langka. Makanya kenapa saya terjemahkan buku ini. Saya membaca buku ini membacanya aja sejak tahun 1998. Sudah tamat. Kuliah. Saya lagi kuliah. Saya punya tugas paper waktu itu, tulisan ilmiah tentang perkembangan dakwah atau metode dakwah yang berkembang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu loh.
Karena ada tugas itu, maka kemudian dosen pembimbing saya waktu itu mengarahkan, cari buku ini. Saya cari. Saya baca. Ya otomatis harus selesai, Bu. Masa nggak selesai orang itu kajian, bahasa, tulisan. Saya baca. Begitu tamat membaca buku ini, bahasa Arabnya ya otomatis, bahasa Indonesianya kan saya terjemahkan. Sejak di Madinah itu saya sudah berazam, harus saya terjemahkan. Artinya orang Indonesia harus baca buku ini. Kenapa? Karena buku ini ternyata tidak membahas, tidak menguraikan biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu Salahuddin? Bukan. Tapi membahas apa yang terjadi di tengah tubuh umat Islam dalam 90 tahun itu. Dari kejatuhan Baitul Maqdis, Palestina, ke tangan pasukan Salib, sampai Salahuddin Ayyubi dan generasinya merebut kembali. Apa yang terjadi? Ilustrasinya, umat tadinya sakit, terus jadi sembuh, dan sembuhnya itu luar biasa gitu, lebih hebat dari ketika sebelum sakit gitu loh. Sebenarnya proses penyembuhannya seperti apa sih, treatmentnya gitu? Apa yang sebenarnya kemudian mereka konsumsi, apa yang mereka latih, mereka lakukan, sampai kemudian menjadi sehat luar biasa. Maka buku ini layak isinya menjadi model kebangkitan umat Islam. Makanya saya beri judul itu, model kebangkitan umat Islam. Ini modelnya. Model itu penting loh. Ibu berteori, bereksperimen gimana, butuhkan model. Ingin masak yang enak, butuhkan model. Lah iya. Ngikuti chef siapa? Ala chef siapa? Kan gitu jadinya. Kan sekarang tinggal dibuka YouTube-nya kan. Masakan ini. Nah, ternyata gini tutorialnya. Kan gitu, ada tutorial kan? Iya. Nah, ini kalau kebangkitan modelnya. Jadi buku ini buku langka. Ibu gak akan mudah dapatkan buku yang membahas seperti ini. Dan termasuk di dalamnya adalah yang menarik itu. Di dalam 2 bab terpisah, bab 4 dan bab 5, ada pembahasan, ada subbab tentang peran wanita muslimah. Sebelum peran, kontribusi, sumbangsi wanita muslimah. Nanti peran ke perang. Kalau orang Makassar nanti bisa perang. Oh, kan iya orang Makassar kan gitu. N jadi M, ikan jadi ikan. Makan ikan. Nah, apa kontribusi peran wanita muslimah sebelum kelahiran generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan di masa Salahuddin Al-Ayyubi? Artinya ternyata ada sumbangan, ada jerih payah, ada upaya, ada peran wanita muslimah yang sangat signifikan dalam keberhasilan umat Islam merebut kembali Baitul Maqdis. Dan sebenarnya merebut kembali Baitul Maqdis itu bukan satu-satunya pencapaian. Itu sebenarnya bisa dikatakan benchmarknya, tanda besarnya. Intinya sebenarnya yang dicapai itu adalah kebangkitan. Sekarang saya harus bertanya nih, secara jujur, keadaan kita itu sekarang baik-baik saja atau tidak sih? Jujurnya. Bukan keadaan pribadi. Kalau pribadi mah saya tahu. Ibu kemarin waktu emas naik tiba-tiba pada jual 2 kilo gitu kan. Saya kalau pribadi mah saya nggak ada masalah masing-masing. Iya kali. Kan kalau kemarin beli jual 2 kilo pas lagi naik-naiknya, sekarang beli lagi kan untungnya udah gede. Oh 20 kilo? Masya Allah. 20 kilo, 55 kali, kadang-kadang 70. Aduh ya Allah. Ya Allah. Secara umum, itu sebenarnya baik-baik saja atau tidak sih? Tidak. Kalau begitu kan sebenarnya mutlak dong. Untuk memperbaiki itu kan harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nggak bisa kita nunggu. Kita harus menjadi bagian
dari perubahan itu. Kita harus punya peran, kontribusi. Nah, wanita pada zaman itu di tengah perang salib, di tengah keterpurukan umat, itu punya kesadaran betul. Apa yang harus saya lakukan? Sumbangan apa yang harus aku berikan atau kami berikan agar umat ini bangkit dari keterpurukan. Itu hebatnya. Nah, awalnya sebelum generasi Salahuddin Ayyubi, peran paling menonjol dari kaum wanita itu adalah pendidikan. Artinya fokusnya di pendidikan. Secara umum, pendidikan. Jadi generasi yang sebelum Salahuddin Ayyubi, kaum wanitanya itu menonjol di pendidikan. Saya sampai istilahnya tepok jidat deh. Kenapa? Ingat loh, ini di tengah perang loh, perang salib ya. Di tengah perang salib, tapi fokus terhadap pendidikannya tinggi sekali. Kita perasaan kalau ada bencana, gunung meletus, kalau ada apa gempa, sekolah aja libur. Majelis taklim libur nggak? Pasti libur lah. Kalau lagi boro-boro kayak gitu, ada air tergenang aja, wah, libur semua, gitu. Lah ini di tengah perang salib, bukannya libur gitu atau gimana, malah tambah semangat. Kok bisa ya? Nah, tadi kembali. Mereka tahu, untuk melahirkan generasi penerus, yang paling dibutuhkan adalah kualitas pendidikan. Dan tidak bisa mengandalkan orang lain. Emak-emaknya itu merasa bahwa kualitas pendidikan kami harus tinggi. Walaupun kemudian aktivitasnya apa? Ya memang bukan untuk nyari duit, bukan. Tapi untuk bisa mendidik anak-anak dengan kualitas yang tinggi. Pendidikan, Bu. Mau di sekolah kayak apapun, tetap aja sebenarnya madrasah atau pendidikan sesungguhnya anak itu, atau yang paling utama tetap aja rumah. Sebelum masuk sekolah, di rumah. Maksudnya sebelum masuk jenjang sekolah. Sudah masuk jenjang sekolah pun, kan ke sekolah itu jam berapa? Jam 7, jam 6. Pulang jam berapa? Setelah itu rumah lagi. Pada dasarnya yang lebih kuat berinteraksi dengan anak kita itu adalah orang tuanya, bukan gurunya. Sebenarnya. Cuman orang tua sekarang kan merasa, ya sudah udah saya bayarin. Karena gurunya. Jadi wanita pada masa itu menempatkan diri di level itu. Dan mereka nggak bisa mengandalkan bapaknya. Gimana orang bapaknya harus terjun ke medan perang pada dasarnya? Dalam suasana perang gimana sih, Bu? Gitu loh. Masa laki-lakinya kemudian disuruh di rumah melulu? Gitu. Ibunya, kapan me time? Kebayang nggak di zaman perang salib? Nggak mungkin lah. Boro-boro me time. Ayah kapan kita nongkrong, ngopi kan gitu. Waduh, healing ayah healing gimana? Orang itu musuh lagi ngegedor di situ. Gak kepikir. Maksudnya nggak mungkin mengandalkan siapapun. Sehingga yang ada, wanita saat itu dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi pada umumnya, kaum wanita itu antara pelajar atau guru. Artinya kalau nggak ngajar, ya belajar. Aktivitas utamanya itu. Nggak ada ibu PKK di zaman perang salib. Bikin kerajinan bunga, karangan bunga atau apa. Posyandu. Ya posyandu mungkin ada untuk masalah kesehatan, untuk memperhatikan itu ada gitu. Tapi kalau sampai kemudian lagi perang, Bu, lagi perang. Pasti ada yang lebih utama yang harus didahulukan. Ini emergensi. Dapur umum. Ya itu yang terkait dengan perang langsung, tapi yang enggak kan di rumah enggak. Pendidikan makanya. Di sini ada data-data yang mencengangkan, Ibu-ibu. Bahwa ternyata majelis taklim khusus ibu-ibu itu sangat marak dan menyebar di segenap pelosok. Di tengah perang salib. Iya dulu perang salib, zaman perang salib. Memang sekarang pun begitu, kebanyakan sih mama yang ngaji. Itu udah bagus. Tinggal yang
udah berperan enak aja. Yang jadi soal tinggal masalah isinya, dalemannya, bobotnya. Itu yang harus. Kita nggak boleh berhenti. Oh, kita juga iya. Apa bedanya dengan zaman itu? Wah, kan keren. Kan lebih banyak pengajian mama daripada bapak-bapak gitu. Tapi yang jadi soal itu kemudian bobotnya. Ternyata bobot pengajian emak-emak waktu itu bukan pengajian sambil nyantai gitu loh. Enggak. Apalagi kemudian, gimana potluck kita? Yang itu rujak, yang ini apa, yang apa. Itu nggak salah sih, nggak apa-apa. Saya juga senang-senang aja kalau ada rujak kemudian atau ada apa gitu kan. Tapi maksudnya karena mereka berpikir ini harus level tinggi nih yang kita mainkan nih. Maka kemudian materinya, ini kosong. Silakan. Masih banyak tempat. Enaknya kita baca bukunya ya. Ikannya banyak yang belum punya baca bukunya ya. Jangan tadi ada yang gimana nghabiskannya bacanya. Itu nggak kasihan sama yang nerjemahinnya. Apalagi yang nulisnya. Ini saya nerjemahin aja lama ini. Saya ingat sekali nerjemahin buku itu lama karena buku ini nggak gampang. Bahasanya itu nggak mudah. Karena bukan bahasa biasa, bukan bahasa informasi, tapi bahasa analisa. Satu. Ini bahasa analisa. Satu buku. Ini bahasanya analisa. Dan saya coba untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan agar ketika dibaca oleh orang Indonesia, berbahasa Indonesia jadi mudah. Ini nerjemahinnya aja berbulan-bulan. Sampai kena DBD, saya ingat nih kali. Saya sekali-sekalinya DBD itu pas lagi nerjemahin buku ini. Dirawat di rumah sakit Pasar Bo itu. Di Selasar karena waktu itu lagi endemi. Ya. Sekarang yang nanya, terus bacanya kapan selesainya? Enak aja nih yang nerjemahinnya aja jungkir balik, tinggal baca doang. Nikmati, gak ada cara lain, menikmati. Iya, ini harus per lembar dari depan. Asik. Bab 1, bab 2 secara umum ya. Ini 6 bab. Sebenarnya pembahasan utamanya terkait dengan isunya ada 5 bab. Bab ke-6 itu sebenarnya bab ibrah, bab mengambil pelajaran dari sejarah. Bab 1, bab 2 itu masalah, latar belakang masalah. Kenapa umat Islam terpuruk di 2 bab. Tapi cenderung pendek-pendek, nggak terlalu panjang. Gitu. Setelah pengantar nggak masuk lah. Itu pengantar. Setelah pengantar bab 1, bab 2 itu latar belakang masalah. Intinya menjawab pertanyaan kenapa umat Islam sampai begitu terpuruk sehingga dengan mudah Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan Salim. Kan itu mulainya dari situ. Bab 1 dan ternyata ada banyak masalah di tubuh umat Islam. Gitu loh. Jadi kayak orang bermasalah badannya gitu. Ya wajar kalau kemudian kinerjanya jelek. Lah mau dituntut ini itu. Kena hujan dikit langsung batuk pilek. Ya kan kalau badan ringkih kan itu. Kan gitu. Intinya ada masalah banyak. Nah, bab ketiga mulai membahas tentang apa kemudian yang melatar belakangi perubahan. Gitu loh. Artinya proses penyembuhan umat sebenarnya. Bab 3 itu ada gerakan pendidikan oleh beberapa ulama termasuk dan yang paling menonjol adalah Imam Al-Ghazali yang berusaha untuk membaca permasalahan, mendiagnosa mudahnya dan kemudian memberikan terapi awal. Nah, itu bab 3 tuh. Peran Imam Al-Ghazali. Peran yang ke bab 4 menarik besar. Karena kemudian ini menyebar nih. Gerakan ini setelah Imam Ghazali wafat menyebar dan melibatkan banyak ulama. Bayangkan dari Baghdad ibu kota sampai ke Yaman, sampai ke Syam, ke Hijaz, kemudian bahkan sampai ke Maroko, sampai ke Andalus. Itu ada jaringan. Ternyata mereka membangun jaringan, penyebaran, gitu loh. Jadi proses penyebaran dan penguatan dari pendidikan kemudian masuk pendidikan, gerakan pendidikan ini melahirkan politik dan kekuasaan. Tuh. Jadi menang pemilunya itu bukan sekedar karena suara.
gitu kalau bahasa kita sekarang. Karena memang mereka melahirkan sultan baru. Wah, kita kan kerepotannya gitu. Yang memilihkan calon sultannya siapa gitu. Kita mah suaranya aja ditarik-tarik. Akhirnya nggak jadi-jadi. Pernah kecewa ya, Mama? Oh, sering. Ya iyalah, orang pada dasarnya bukan kita yang lahirkan gitu. Gimana menariknya? Nah, sampai titik itu. Dan di situ kemudian diungkapkanlah di bab 4 ini gitu loh. Peran wanita muslimah itu apa? Nah gitu termasuk. Bab 5 membahas apa? Panen buah yang dipetik, hasil. Itu bab 5. Jadi dari gerakan tadi dalam 2 bab, bab 3 dan 4, bab 5 itu panennya. Dan itu ternyata kebangkitan dalam segala sektor, segala bidang, segala aspek. Ekonomi, politik, kemudian sosial, sembuh semua. Sehingga dengan kondisi yang sudah sembuh dan pulih itulah berhasil merebut kembali Palestina. Nah, baru bab 6-nya itu pelajarannya apa nih? 1, 2, 3, 4, sampai kalau nggak salah 11 kalau nggak salah. Itu prosesnya. Ini buku alurnya asik, Bu. Jadi kalau Ibu baca dari awal sampai akhir itu akan kegambar bagaimana sih model kebangkitan umat Islam itu. Nah, gitu loh. Makanya saya kasih judul itu, model kebangkitan umat Islam, MKUI. Gitu ya. Silahkan dinikmati. Beli dalam arti baca. Jangan terlalu kan banyak ya orang beli buku itu, bukunya masih di wrapping, disegel untuk menghargai buku supaya tidak terkena debu, nggak pernah dirobek, nggak pernah dibuka gitu kan. Kenapa? Supaya bersih, awet, tahan lama. Bagus. Kan ada itunya, ketahuan wrappingnya masih utuh, berarti nggak ada rayap. Jangan gitu-gitu amat kalau buku gitu loh. Nggak apa-apa, kucel juga. Namanya juga buku, berarti dibaca gitu loh. Kalau susah-susah pas sebelum tidur kira-kira gitu ya kan. Itu baca tuh. Ya boleh lah. Gitu kan. Setelah itu ngapain gitu. Nah, saya akan bacakan supaya Ibu dapat gambaran ya. Nanti dipikirnya, wah Ustadz ini cerita dongeng sebenarnya. Enggak dongeng. Ini fakta sejarah. Ini buku sejarah. Di bab 4 di halaman 247. Yang udah punya bukunya silakan buka. 247. Peran wanita muslimah dalam gerakan pembaruan dan islah. Islah di sini maksudnya perbaikan. Bukan islah antara suami istri, perceraian ataupun perdamaian, percekcokan, bukan. Kalangan wanita muslimah berperan aktif mengusung tanggung jawabnya dalam gerakan islah dan pembaruan. Berperan aktif, bukan pasif. Yang kemudian mereka melahirkan generasi Nuruddin, dan Nuruddin itu maksudnya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki itu bisa dikatakan pendidiknya Salahuddin, Sultan sebelum Salahuddin. Bukan kakak, bukan. Bahkan beda etnik. Nuruddin Zanki Turki, Salahuddin Ayyubi Kurdi, gitu ya. Itu yang mewakili wajah peradaban Islam tuh Turki, Kurdi, yang belum tuh Jawa, Sunda, Minang, belum. Gitu ya. Maksudnya dalam skala dunia. Nah, kemudian di sini diberikan beberapa contoh. Contoh wanita-wanita yang berperan aktif itu siapa saja dan perannya bagaimana? Seberapa signifikan? Bobotnya seberapa kuat? Tokoh wanita yang berperan besar dalam gerakan ini dari lingkungan Madrasah Qadiriyah. Maksudnya Madrasah Qadiriyah ini apa? Madrasah, istilah madrasah hari ini itu pendidikan dasar dan menengah. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Sebenarnya yang disebut madrasah dalam sejarah Islam dulu itu universitas. Madrasah itu universitas seharusnya.
Gitu loh. Madrasah Qadiriyah itu maksudnya madrasah yang dipimpin oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama ini terlalu terkenal, tapi kita kenalnya nama ini dalam tahlilan, dalam tawasulan, dan posisi beliau itu sebagai tokoh sufi. Padahal dalam kenyataan hidupnya, betul, beliau memang tokoh tasawuf, tapi juga bukan tasawuf yang aneh-aneh sebenarnya. Karena ibu harus tahu, sejarah tarekat-tarekat itu jauh setelah Syekh Abdul Qadir Jilani. Di masa hidupnya belum ada tarekat. Walaupun namanya sekarang tarekat Qadiriyah, tarekat Abdul Qadir Jilani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani di masanya belum ada tarekat. Itu satu. Yang kedua, Madrasah Qadiriyah, istilah ini, itu menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani sebenarnya aktivitas utamanya adalah pendidikan. Beliau berperan sebagai rektor sebuah universitas di ibu kota, di Baghdad. Dan ini universitas sepenuhnya swasta, bukan negeri. Karena waktu itu ada yang universitas yang dibiayai, yang dikelola kurang lebih lah secara manajemennya atau pengawasannya, setidaknya pembinaannya oleh pemerintah yang disebut dengan Nizamiyah. Nizamiyah itu merujuk pada Perdana Menteri Nizamul Mulk di masa Turki Seljuk. Pernah dengar Turki Seljuk? Kalau ibu ke Konya di Turki, itu masih ada peninggalan Seljuk. Sebelum Turki Utsmani. Ini udah pada ke Konya nggak sih? Jalan-jalan ke Turki cuma foto-foto doang, nggak ngerti Seljuk, nggak ngerti apa. Konya tuh cantik, Bu. Kota tua tapi cantik. Konya tuh kota tua, Konya. Serius. Dan ibu dari lapangan yang terkenal itu, dari alun-alunnya, itu ke pojok dikit ada monumen tugunya yang Turki Seljuk. Dari tahun 1100-an atau 1200-an Masehi. Sebelum Turki Utsmani. Itu ada pojokan di situ, Bu. Croissantnya enak banget. Nggak percaya, dibilangin. Ya kan, kalau sudah urusan kayak gini, ibu-ibu kan langsung interest, langsung gitu. Saya udah nyoba croissant di mana, itu enak banget di situ tuh. Oke, lanjut ya. Jadi Madrasah Qadiriyah itu universitas yang bukan dibangun sih, karena Syekh Abdul Qadir Jilani sebenarnya melanjutkan. Tapi yang jelas puncak dari kejayaannya itu di masa Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau bertindak sebagai rektor di situ kalau bahasa kita sekarang. Dan itu melahirkan ulama-ulama besar, guru-guru besar yang sangat berpengaruh di berbagai pelosok dunia Islam. Masalahnya itu situ melahirkan, kan keberhasilan universitas itu melahirkan alumni-alumni yang berperan besar kan. Intinya kan di situ sebenarnya. Gitu loh. Kan kalau kita dengar MIT, wow. Itu kan karena siapa tuh alumninya, apa yang mereka buat? Kan karena dari situ. Bukan karena apa-apa kan. Gitu loh. Nah, ini kita bicara tentang murid-murid yang perempuannya nih. Di sini ada Syekhah Aisyah binti Muhammad Al-Baghdadi. Ia meraih ijazah. Nah, ijazah itu dari tradisi pendidikan Islam. Memangnya dari mana? Ijazah itu. Jangan gitu. Itu lainnya. Udah beda bahasanya. Ijazah itu tradisi pendidikan Islam. Jadi seorang murid yang menurut gurunya itu sudah layak, dalam arti dipastikan menurut mencapai standar, menguasai ilmu dan layak menyampaikan ilmunya, itu baru mendapatkan ijazah. Jadi nggak gampang dapat ijazah itu, nggak asal selesai gitu aja dapat ijazah. Gitu loh. Apalagi jarang-jarang kuliah dapat ijazah. Mana? Mulai melipir nih. Jadi Syekh Aisyah kembali ke laptop.
Syekh Aisyah ini mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, direktornya. Yang mendapatkan ijazah dari beliau itu kan kelas-kelasnya, ibu tahu, kalau ibu tahu nama contohnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah itu, Bu, dalam mazhab Hambali seperti Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Yang kayak gini dapat ijazah itu. Yang kemudian karyanya dan ilmunya itu sampai hari ini masih dipelajari. Sudah 700 tahun masih dipelajari orang. Itu nikmatnya punya ilmu yang kemudian selama ratusan tahun masih dipelajari orang. Itu ngalir banget pahalanya. Ngalir banget pahalanya. Kan salah satu amal yang tidak akan putus pahalanya itu kan adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya saya harus terjemahkan biar bisa bahasa Indonesia. Kan gitu. Berpuluh-puluh tahun nih setidaknya nih udah. Nah, Syekhah Aisyah ini menggunakan seluruh waktu, bukan separuh waktu. Seluruh waktunya. Ya jangan tanya, emangnya dia bukan seorang ibu? Iya, tentu saja di luar kewajibannya sebagai ibu dan seterusnya. Gitu ya. Untuk membimbing kaum wanita. Jadi mengajar kaum wanita. Kalau ada gurunya berarti ada muridnya kan? Kalau ada pelajaran berarti ada majelisnya. Ada majelis taklim, Bu. Jadi majelis taklim yang dipimpin oleh Syekhah Aisyah itu majelis taklim kelas atas, Bu. Orang ijazahnya aja dari rektor, itu kira-kira pelajarannya pelajaran SD atau SMP? Pelajaran pasca sarjana ini. Kelasnya, gitu loh. Syekhah Aisyah menjadi panutan dalam pengajian, bimbingan keagamaan, keteladanan, ibadah, kesalehan, dan umurnya panjang sampai wafat tahun 641 Hijriah. Itu dari tahun 560-an paling tidak itu. Artinya 100-an tahun tuh hampir usianya. Umur panjang, aktivitasnya kayak gini. Kan paling asik itu, kata Rasulullah SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kan itu yang kita harapkan kan. Kita mohon kepada Allah untuk umur panjang nggak? Dipanjangkan umur nggak? Ya, tapi jangan lupa. Bukan sekedar masalahnya panjang umurnya. Panjang umur tapi sakit-sakitan nggak enak. Panjang umur tapi kemudian bobot amalnya cetek, apalagi jelek. Na'udzubillah. Jangan ngodoain jelek amat. Oke, berikutnya contoh berikutnya Syekhah Tajun Nisa. Ini gelarnya sampai dapat gelar julukan Tajun Nisa. Tajun Nisa itu artinya apa? Mahkotanya kaum wanita. Binti Fadail At-Takriti, dari Takrit, itu Irak juga. Beliau ini menantunya Syekh Abdul Qadir Jilani, menantu rektor. Ternyata menantunya juga jadi guru besar. Istri dari Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Jilani. Suaminya Abdul Razak itu juga jadi ulama besar dan bahkan dakwanya dari Baghdad, dari Irak sampai ke Syam, ke Damaskus. Wah. Nah, dan melahirkan anaknya adalah Hakim Agung, Qadhi Al-Qudah, Nasr bin Abdul Razak. Tuh, yang melahirkan anaknya aja di Hakim Agung. Gitu loh. Bersama suaminya, Tajun Nisa ini menimba ilmu kepada mertuanya. Mungkin awalnya belum jadi mertuanya gitu ya. Baru kemudian dipersenting oleh anaknya. Setelah belajar sekian lama, kemudian menjadi ulama wanita yang aktif memberi kajian dan bimbingan di mana-mana, sehingga menjadi sangat terkenal. Jadi jihadnya jihad pendidikan. Sampai wafat di Baghdad pada tahun 613 Hijriah. Lagi-lagi kurang lebih dari, karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu wafatnya tahun 570-an. Berarti panjang usianya nih. Nah, ada sebuah tempat majelis yang khusus dibuatkan untuk beliau karena saking terkenalnya dan memang bobotnya luar biasa. Zaman itu yang namanya tempat selain madrasah. Kalau madrasah itu kalau sekarang itu kayak pendidikan reguler. Kan universitas, pendidikan reguler. Tapi kalau yang informal, istilahnya informal, itu disebut dengan ribat.
dan sekaligus itu intensif karena Ribat itu biasanya berperan sebagai asrama. Itu dibuatkan untuk beliau, untuk markas pendidikan atau aktivitas Tajun Nisa ini. Ada lagi Syekhah Syamsud Duha binti Muhammad bin Abdul Jalil Al-Baghdadiyah. Kalau ini murid dari ataupun sarjana dari universitas lain, Madrasah Suhrawardiyah, gitu ya. Madrasah Suhrawardiyah berarti pemimpinnya As-Suhrawardi. Ini koleganya Syekh Abdul Qadir Jilani, gitu ya. Beliau juga aktif, gitu ya. Syekhah ini aktif dalam kajian-kajian dan kegiatan keislaman lainnya hingga wafat tahun 588 Hijriah. Kemudian ada Syekhah Sulaf binti Abul Barakat, ya. Juga aktif dalam pendidikan semuanya ini, dia. Kemudian ada nama besar sekali pada masanya, Syekhah Fatimah binti Muhammad bin Ali Al-Bazzaza Al-Baghdadiyah. Al-Bazzaza itu kembali ke nama keluarga biasanya, dan nama keluarga itu bisa jadi diambil dari profesi. Artinya orang yang aktif dalam pendidikan itu bisa jadi dia punya profesi. Bazzaz itu artinya adalah, kalau bahasa kita, kalau pakai bahasa yang sederhana, tukang kain. Iya, tapi bahasa lain itu pengusaha garmen, bahasa lain. Utsman bin Affan tuh bisnisnya tuh paling banyak di garmen. Jangan pikir kalau jualan kain itu enggak kaya loh, Bu. Lo kaya loh. Kalau mereknya Prada, kan? Sarah, ya kan kaya lah. Salah satu orang terkaya di dunia itu Sarah itu. Kalau nggak percaya, Utsman bin Affan tuh kaya banget. Emang salah satu ininya yang paling menonjol adalah jualan yang terkait dengan kain. Ya kalau jual kainnya iya, kalau kain di kelas pasar malam sih nggak gede untungnya. Tapi kalau jualnya kemudian kain sutra yang kemudian dipakai oleh penguasa raja-raja, mahal. Nggak kebayang. Bahkan keuntungannya biasanya nggak terukur itu. Karena ada seni di situ yang menentukan harganya. Nah, kenapa saya sebut Syekhah Fatimah ini luar biasa banget. Coba lihat aja. Sarjana-sarjana alumni Universitas Qadiriyah saja banyak yang belajar kepada beliau, kepada Syekhah Fatimah ini. Dan lihat siapa saja di antaranya yang menjadi murid Syekhah Fatimah ini. Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Abu Sa'ad As-Sam'ani. Kalau ibu tahu nama ini, langsung merinding. Ini bukan sekedar hafiz Quran. Kalau zaman dahulu, dalam tradisi kita yang disebut Al-Hafiz itu kan hafal Quran. Karena kalau hafal Quran biasa, lazim. Nggak ada istilahnya hafal Quran Al-Hafiz. Itu sekarang aja. Karena sekarang mah luar biasa orang hafal Quran tuh. Kalau dulu mah biasa, emang normalnya gitu loh. Makanya kalau disebut Al-Hafiz itu bukan Quran, tapi hafal hadis. Dan yang disebut Al-Hafiz itu ada standarnya sih. Minimalnya yang terkenal itu 200.000 hadis yang dihafal. Baru disebut Hafiz. Dan bukan sekedar setoran, Bu. Hafal dalam arti nggak boleh salah kalau diulang-ulang. Karena kalau dalam hadis, kalau ibu menyebut satu hadis bahwa Rasulullah berkata begini, kemudian besok ibu ulang salah satu kata, itu dianggap lemah itu. Nggak boleh, harus konsisten hafalannya. Coba, saya ngomong satu kata, satu kalimat. Sekarang ibu ulang bisa. Besok, kata Ustaz Asep kemarin gini-gini. Ibu nambah satu kata, dalam ilmu hadis, lemah kamu. Nggak kepake sebagai narasumber. Karena nambah-nambah satu kata. Nggak boleh. Itu konsistensi dalam kekuatan hafalan itu menjadi pertimbangan seseorang itu jadi rujukan narasumber hadis atau valid atau tidak. Gitu loh. Kalau kita makan banyak, bahkan nambah-nambahnya bukan satu kata dua kata. Berentet namanya, nama cerita. Waduh. Wah. Salah satu faktor yang membuat seorang penyampai
narator hadis itu disebut lemah, itu adalah inkonsistensi. Dalam 3 kali 4 kali penyampaian nggak sama redaksinya. Wah, itu sudah, itu lemah itu. Muttarib, ittirab. Aduh. Dan kalau itu dipakai standar dari terapan kita, kayaknya kita nggak ada yang layak jadi narasumber deh. Gitu ya. Kita loh, saya juga termasuk. Susah itu konsisten itu. Nah, Ibu kalau tahu siapa Abdul Ghani Al-Maqdisi, Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian As-Sam'ani. As-Sam'ani itu tokoh terbesar pada masanya di madhab Hanafi. Gitu loh. Sementara Ibnu Qudamah tadi adalah tokoh terbesar di masanya dalam madhab Hambali. Gitu loh. Jadi ini murid-murid Syekhul Fatimah. Kebayang nggak ini? Level apa ini? Ya itu dia maksudnya, level atas. Gitu ya. Syekhul Fatimah aktif di medan jihad pendidikan hingga wafat pada tahun 563 Hijriah. Atau 2 tahun setelah Syekh Abdul Qadir Jilani meninggal. Berarti Syekh Abdul Qadir tahun 561 berarti. Oh iya, lahirnya Syekh Abdul Qadir 470, wafatnya 561, 91 tahun usianya. Kemudian ada Syekh Syuhdah binti Ahmad bin Al-Faraj yang lebih dikenal dengan julukannya Fakhrun Nisa. Itu julukan Fakhrun Nisa, kebanggaan kaum wanita. Gitu ya. Tumbuh di Baghdad, gitu ya. Beliau adalah ulama besar dan salah satu tokoh dari gerakan pembaruan wanita. Banyak sekali murid yang berguru kepadanya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini halaman 249 ya. Ia sendiri, Syekh Syuhdah ini, menimba ilmu dari guru-guru besar, sehingga tidak heran jika kemudian ia menjadi sangat terkenal. Jadi gurunya guru-guru besar, muridnya juga ternyata jadi ulama-ulama besar. Itu nikmat yang luar biasa itu. Sebagai contoh nih, siapa saja yang menjadi murid Syekh Syuhdah gitu ya, dan juga meriwayatkan riwayat-riwayatnya. Ibnu Asakir. Kalau di madhab Syafi'i, Ibnu Asakir itu dahulu di masanya salah satu tokoh terbesarnya. Ibnu Asakir itu satu karyanya saja. Saya punya karya beliau, tapi sayangnya yang saya punya itu ikhtisarnya, ringkasan dari buku Ibnu Asakir. Namun meski ringkasan, kayaknya saya juga agak kesulitan menyelesaikannya, Bu. Ringkasannya aja 28 jilid. Itu ringkasan. Jadi ada di perpustakaan Rumah Siroh, kalau sekali-sekali lah ke Rumah Siroh itu. Perpustakaannya ada di situ untuk bukti. Nih, karya Ibnu Asakir yang merupakan salah satu murid dari Syekh Syuhdah ini. Menurun tuh maksudnya menurun lagi turun, melandai gitu. Enggak, maksudnya kayak seperti tadi kita bicara bahwa menghafal Quran aja itu biasa. Iya. Nah, kalau sekarang, waduh. Jadi luar biasa. Makanya dikasih. Kan nurun. Memang. Atau itu yang jadi masalah. Kenapa kita tuh jadi. Makanya emak-emaknya itu loh. Jangan memperlakukan anak kayak kelinci imut-imut. Singa. Walaupun bukan berarti untuk menerkam maksudnya. Bukan. Sebenarnya kalau ikhtisarnya, buku Ibnu Asakir itu 28 jilid. Buku aslinya berapa sih? 80 jilid, Bu. Itu satu judul. Beliau menulis buku puluhan judul. Memang yang lainnya nggak sebanyak itu. Tetapi bayangin aja lah. Mengumpulkan materi untuk jadi 80 jilid itu kita kapan sih? Gimana sih? Ngumpulinnya aja capek, Bu. Apalagi menyusunnya, apalagi menganalisanya. Ini dia. Oke. Itu Ibnu Asakir. Juga As-Sam'ani. Jadi dalam madhab Syafi'i ada tokoh besar Ibnu Asakir, murid Syekh Syuhdah. Dalam madhab Hanafi ada As-Sam'ani. Kemudian dalam madhab Hambali ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi kan terkenal kan? Ibu kan tahu, sering dengar Ibnul Jauzi. Itu muridnya Syekh Syuhdah. Atau salah satu gurunya adalah Syekh Syuhdah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Abdurrahim bin Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Jilani, cucunya Syekh Abdul Qadir juga murid.
Syekh Huda. Ini contoh kaum wanita dan aktivitasnya di generasi sebelum Salahuddin. Ya kepantesan aja kemudian melahirkan generasi hebat ya kayak gini levelnya. Levelnya loh Bu. Betul mereka melakukan pengajian kayak ibu-ibu. Saya bahagia, saya mengapresiasi betul. Ibu-ibu itu apalagi ibu-ibu di perkotaan dan sebagainya semangat mengaji. Itu udah bagus. Tinggal kemudian yang harus kita tingkatkan adalah bobot kajiannya. Gitu loh. Saya nggak mempersoalkan masalah bobot makanannya, itu udah bagus lah kalau itu. Saya selalu dapatkan itu, nggak kecewa di mana-mana. Oke. Jadi bobot kajiannya itu betul-betul itu bisa dikatakan bisa mengatasi setidaknya mengimbangi apalagi mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Setidaknya ibu-ibu itu mendapatkan asupan-asupan dari pengajian itu yang betul-betul bisa ibu transfer sampaikan kepada anak-anak. Di sini jelas sudah banyak yang punya cucu generasinya ya. Oh itulah cucu-cucu. Agar mereka tumbuh itu dengan cita-cita besar, dengan target-target besar, bukan sekedar nanti mendapatkan pendapatan yang besar, bukan hanya itu. Gitu loh. Sehingga ada karya-karya besar. Yang gitu loh, yang lahir, yang bisa diselesaikan. Nah, singkat nih. Sekarang wanita yang bersama Salahuddin, artinya di generasi Salahuddin Ayyubi. Jadi kalau Salahuddin dan kawan-kawannya memimpin pasukan, memenangkan perang, kemudian membangun kekuatan negara, memperbaiki birokrasi, manajemen pemerintahan, tata kelola ekonomi sosial. Wanitanya di mana sih? Gitu ya. Saya mulai dari halaman 319. Yang punya buku silakan. Ini buku masih ada 5, masih ada 3 di 6 tuh. Ada 3 di mobil tuh, kalau kekurangan. Silakan. 319. Ada namanya Sayyidah Zumurud Khatun. Ya. Kita menyebutnya Zamrud. Itu dari Zumurud. Iya. Iya. Kita kan pakai ngambil istilah itu. Zumurud kayak aslinya itu. 318. Selama masa perjuangan, Sayyidah Zumurud membangun sekolah, madrasah di sini. Ingat madrasah, sekolah di sini. Itu levelnya perguruan tinggi. Bukan kelas menengah, sekolah menengah atau lagi dasar. Yang dikenal sebagai sebutan madrasah Khatuniyah. Khatun itu kan gelar bangsawan Turki itu. Khatun. Kalau ke Turki ada nama saya nama Khatun. Hatun. Gitu ya. Ke Indonesia jadi Atun. Berlokasi di Tal As-Sa'alim, barat kota Damaskus. Madrasah tersebut ia mewakafkan perguruan tinggi. Gak main-main wakafnya, kelasnya. Tentu saja perguruan tinggi di saat itu gak sebesar sekarang lah universitas. Kalaupun kita kecilkan, itu kayak institut lah. Artinya beberapa fakultas. Atau setidaknya satu fakultas saja. Tapi kebayang gak Bu? Ibu wakaf apa kayak gitu? Nanti hasil wakafnya itu untuk membiayai operasional satu fakultas. Jadi fakultas kedokteran saya yang membiayai. Lumayan gak? Banget lah. Kebayang aja fakultas kedokteran. Berapa tuh biayanya operasionalnya? Atau satu fakultas hukum saya yang membiayai. Kan gitu. Dengan wakaf saya. Wakafnya apa? Saya punya tambang tuh. Ada 2. Kan. Contohnya gitu ya. Bisa. Tambang apa kayak gitu loh. Nah, diwakafkan dan diserahkan wakafnya ini kepada Syekh Burhanuddin Ali bin Muhammad Al-Balkhi. Sesudah itu
Sayyidah Zumurud pindah ke Baghdad, lalu Makkah, dan menetap setahun penuh dekat Masjidil Haram. Ia kemudian menetap di Madinah hingga wafat. Subhanallah. Wakafnya di mana, dia tinggal di mana, menikmati hidup tuh asik sekali. Sampai wafat di Madinah. Dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. Berikutnya, bagian bawah ada Sayyidah Ismatuddin Khatun binti Mu'inuddin. Ini istri sultan. Nah, istri sultan itu gimana sih gaya hidupnya, sosialitanya? Kalau kita kan istri menteri-menteri gitu, kabinet, ngapain aja kalau kumpul, gitu loh kan? Nah, ini istri sultan, Sultan Nuruddin Zangki. Nanti Nuruddin Zangki meninggal, itu dinikahi oleh Salahuddin. Jadi dari sultan ke sultan. Ternyata dia bukan wanita sembarangan. Lihat aja. Suatu ketika ini kasih hidupnya, Sayyidah Ismatuddin Khatun ini pernah ketiduran sebelum menyelesaikan wiridnya. Ini harus paham dulu. Wirid itu apa sih, Bu? Wirid itu apa? Zikir. Apa beda zikir dengan wirid? Apa beda zikir dengan wirid? Wirid itu target pribadi, Bu. Ibu punya target, pokoknya sehari saya tasbihnya itu 1000 kali contohnya. Target pribadi, silakan, nggak salah. Saya membaca la haulanya itu 1000 kali sehari, gitu. Saya baca Qur'annya 1 juz sehari, silakan, itu wirid. Ketika itu menjadi target pribadi dan itu menjadi rutinitas ibu, itu wirid itu namanya. Zikir mah umum, orang zikir apa aja bisa. Tapi belum tentu kan saya konsisten setiap hari sekian. Kalau sudah konsisten, itu namanya wirid. Dan wirid itu nggak mesti berupa zikir. Wirid saya apa? Wirid saya setiap hari salat sunnah 50 rakaat. Boleh. Kan ada sunnah mutlak kan, Bu? Nggak harus sunnahnya sunnah terbatas duha maksimal 8 rakaat. Tapi kan kalau yang mutlak mah mau 50 rakaat, mau 200 rakaat, boleh. Bahkan saya wiridnya setiap hari sedekah 10 juta. Boleh nggak? Ya boleh, karena sedekah itu amal soleh. Silahkan Bu, wiridnya 15 juta nggak boleh? Ayo mau dinaikin. Setiap hari tapi. Jangan kurang dari itu. Intinya, Ismatuddin Khatun itu pernah salah satu wiridnya itu belum selesai. Ketiduran. Pagi-pagi bangun subuh, kan sudah subuh udah lewat berarti kan? Murung dia. Jadi bangun-bangun cemberut. Cemberutnya itu karena apa? Karena ada satu wirid yang belum tuntas. Ibu kalau bangun ceria, cerah atau cemberut? Ceria. Kalau kemudian cemberutnya juga karena apa? Wah, itu kacau. Ternyata kalau Ismatuddin Khatun itu cemberutnya itu karena ada wirid yang tidak tuntas. Menyesal banget. Emang lain ya. Saya sih enggak kalau yang di depan saya sih insya Allah sama kayak gitu. Nyesal sekali kalau tadi malam tuh saya nggak bisa apa gitu. Mungkin yang di luar sana gitu. Suaminya lihat, ada apa istriku? Nah, suaminya soleh. Nuruddin Zangki ini. Karena Nuruddin Zangki juga murid dari syekh-syekh besar di masanya, iya. Dia cerita lah gini. Wah, beda sultan cara mainnya. Dia langsung bikin aturan. Semua benteng, mau habis memang. Semua benteng di bukit-bukit kan ada gardu-gardunya. Itu kan biasanya mereka punya lonceng untuk menandai kalau ada musuh dan sebagainya. Kalau itu kentongan lah. Itu sekian jam sebelum subuh itu harus menabuh kentongannya untuk membangunkan mereka yang belum sempat menyelesaikan wiridnya atau sholat malamnya atau mau sahur untuk berpuasa besoknya. Sampai dibuatkan kayak gitu. Dan itu terinspirasi gara-gara istrinya kebablasan tidurnya. Cakep banget kalau kayak gini deh. Ya. Itu Ismatuddin Khatun dalam masalah kepribadiannya.
Setelah Nuruddin meninggal, dia kemudian dinikahi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu ya. Dan tetap istiqamah dengan kesolehannya, gitu ya. Nah, dan dia dermawan. Artinya gimana pun, soleha punya banyak duit. Intinya gitu susah amat. Ia mewakafkan madrasah Khatuniyah Juwaniyah di halaman 320 dekat Hijr Az-Zahab, dan khanaqah itu asrama Khatun di luar Bab Nasr, bagian Syaraf Al-Qabali dekat Banias, itu di sekitar Damaskus. Di Damaskus, di Suriah. Jadi dia itu mendirikan, kalau kita tuh fakultas gitu ya, ataupun institut, pokoknya perguruan tinggi nih ya. Dan dia biayai sendiri dengan wakafnya. Jadi coba kalau istri-istri sultan, istri-istri kabinet itu ngeluarin duitnya itu gitu loh. Bukan koleksi apa, kerja gitu. Nah, satu lagi yang terakhir. Contoh yang lain. Masih banyak sebenarnya contohnya. Cuman kan nggak mungkin kita bacakan semuanya. Baca sendirilah. Saudara perempuan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini, saudaranya Sultan nih sekarang. Tadi istrinya Sultan, sekarang saudaranya Sultan. Zumurud Khatun binti Ayyub. Kan Salahuddin Al-Ayyubi itu Yusuf bin Ayyub. Ini Zumurud Khatun binti Ayyub. Itu Zumurud Khatun itu gelar, bangsawan. Saudari kandung Salahuddin. Gitu ya, saudara perempuan lah otomatis. Wanita ini agak aktif dalam gerakan jihad secara umum. Secara umum, bukan berarti dia terjun ke medan perang. Yang didirikannya, kalau madrasah iya, artinya dia perguruan tinggi dia bangun juga. Coba perguruan tinggi dibangun, itu 3 orang aja sudah membangun setidaknya 3 fakultas kalau kita sekarang. Setidaknya. Ditambah dia mendirikan pabrik obat-obatan. Dia concern dengan farmasi. Loh, di masa perang, kebutuhan terhadap obat itu gimana? Tinggi sekali. Dan tentu juga tingkat tinggi dosisnya apanya gitu. Karena kan dibutuhkan pemulihan secepat mungkin. Artinya ini bukan kelas bawah, bukan kelas bodrek, panadol. Bukan gitu. Karena yang kebutuhannya tinggi sekali. Itu dibiayai oleh uang pribadi. Wakaf dari seorang saudara sultan. Perempuan. Mainnya di situ, Bu. Mainnya di situ. Itu yang membuat kenapa kemudian generasi ini punya modal dari segala sisi untuk bisa melahirkan kebangkitan, mencapai kegemilangan. Karena memang kerja-kerja mereka dari mulai pendidikan sampai kemudian fasilitas umum, kebutuhan-kebutuhan publik, itu mereka tunjang dengan sangat luar biasa. Artinya mereka berperan aktif. Tentu saja jangan berpikir, oh berarti urusan-urusan kayak gitu cuma wanita yang... Enggak lah, kaum laki-lakinya jangan tanya. Di buku ini banyak. Di buku ini contoh kaum laki-laki. Cuman kan sedang menunjuk kaum wanitanya di mana. Ternyata nggak kalah sama kaum laki-laki. Hanya saja memang mereka tidak tempur. Lah ngapain tempur? Lah siapa yang membesarkan anak-anaknya untuk menjadi pejuang? Yang melahirkan singa-singa baru? Kalau bukan emak-emaknya. Kan gitu. Wallahu ta'ala. Ini gimana maunya? Sudah ditutup, wallahu a'lam. Sudah selesai ininya, informasinya. Nggak ada kelanjutan. Adalah. Langsung aja kali, barangkali ada yang mau ya curhat juga boleh lah, cuma asal jangan curhat yang macam-macam. Nah, itu. Silakan. Langsung aja maksudnya. Barangkali yang kemudian, Ustaz, emangnya saya kalah sama dia? Oh, lah gitu. Sama Zumurud Khatun. Oh, gitu. Yang enggak, setidaknya di level apa gitu ya. Nggak kalah. Jadi kalau lihat perempuan itu jadi guru, yang sekarang di masalah yang tidak boleh laki perempuan itu dalam... Ya itu dia. Ya itu aneh makanya kalau kita belajar itu nggak cukup dengan masalah pendekatannya
fikih mutlak gitu. Karena ketika seorang wanita di level tinggi, kan sayang kalau kemudian tidak boleh ngajar. Nah, terus ilmunya siapa yang memanfaatkannya? Dan tidak mungkin dibatasi bahwa ilmu itu hanya perempuan yang bisa menyerapnya ataupun yang boleh menyerapnya. Ya enggak lah, manfaat dari ilmu. Buktinya hanya masalah teknisnya aja, gimana sih cara ngajarnya? Kan dalam Islam intinya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh. Iya. Kan enggak harus bersentuhan kan? Tapi kan pengajaran pendidikan bukan berarti kemudian terhenti gara-gara masalah hukum fikih yang itu. Dan itu jangankan di generasi ini. Emang Bunda Aisyah itu aktivitas paling utamanya apa? Jadi guru, ngajar. Buktinya banyak murid yang dilahirkan oleh Bunda Aisyah. Dan banyak laki-laki. Dan itu pada dasarnya umum aja. Betul ada yang keluarga dan ada yang bukan keluarga. Karena pada dasarnya pendidikan itu jauh lebih luas dari masalah sekedar hubungan laki-laki perempuan. Jangan dipersempit maksudnya. Jadi kalau hari ini kemudian perempuan tidak boleh ngajar dalam arti di ruang publik, lah gimana? Lah itu tadi ulama-ulama besar kurang apa itu? Itu umdah, itu rujukan fikih tuh. Ibnu Qudamah, Abdul Ghani Al-Maqdisi, As-Sam'ani, kemudian Ibnu Jauzi, gurunya wanita. Biasa aja. Makanya penting belajar sejarah, itu penting. Kita pikir bahwa itu masalah baru yang terjadi hari ini, dulu nggak pernah ada. Siapa bilang tuh? Bukti. Dan nggak bisa kan menolak fakta sejarah kan? Orang pernah ada, masa kita hapus dari sejarah? Nggak bisa. Iya, tadi saya juga banyak terus terang aja sejarah Islam. Saya mungkin buta lah atau gimana. Masih melihat generasi yang Salahuddin Al-Ayyubi ini. Kalau hubungannya sama Andalusia itu bagaimana? Dari segi geografis jauh, ya kan Syam dengan ya paling tidak kan kalau Andalus itu hubungannya. Apanya? Masanya? Berdekatan. Kalau masa berdekatan. Bahkan Salahuddin, tapi kan yang membuat kemudian kenapa kayak tidak terhubung sejarahnya, karena memang cara kita untuk membahas sejarah, menulis sejarah. Problemnya di penulisan sejarah. Padahal ada cukup data bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu menyurati Sultan Maroko. Ada, di buku ini ada. Sultan Maroko, Abdul Mukmin itu. Sultan Muwahhidun. Mengajak Sultan Maroko ini untuk melakukan gerakan bersama, intinya membalas gerakan pasukan salib. Artinya ketika Salahuddin berhasil mengusir, katakanlah gitu ya, kekuatan pasukan salib di Syam, kan rahim kekuatannya kan ada di Eropa. Yuk kita ke Eropa. Tapi dari dua sisi, dari Syam dan dari Andalus. Nah, Sultan Maroko ini tidak setuju. Masalahnya tidak setuju. Ya ada alasan politis lah, atau alasan pribadi. Nggak setuju. Nah, ternyata perhitungan kalkulasi Salahuddin itu tajam. Hanya beberapa puluh tahun kemudian yang Maroko pun kemudian runtuh. Gitu loh. Artinya ketika engkau tidak garap, engkau yang digarap mereka. Dan itu terjadi. Di buku ini ada, di bab kelima. Jadi surat menyurat. Jadi ada. Andalus juga lagi kolaps waktu itu. Lagi kolaps. Karena mereka juga kolapsnya itu intern mereka kan, kalau saya nggak salah. Betul, memang. Itu bukan hanya pasukan dari Italia itu. Dari Jerman, dari Inggris, dari Prancis, dari Norway, kemudian dari Hongaria, gitu loh pasukannya. Sampai kemudian Yunani, sampai Bizantium, itu ikut nyerang pasukan salib itu. Itu kumpulan Eropa. Dan itu berlanjut pola itu sampai Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kan sendirian melawan konsorsium Eropa. kalau Alexandra perempuan? Alexandria itu ya zaman Salahuddin menjadi bagian dari ini. Kan Salahuddin menaklukkan Mesir dulu. Mesir waktu itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Dan itu menjadi rongrongan bagi kaum muslimin secara umum. Maka kemudian oleh Salahuddin Nuruddin sebelumnya,
kemudian Salahuddin meruntuhkan dinasti. Jadi duluan di Alexandria kan? Iya dong, Mesir secara umum, baru kemudian digabungkan dengan Syam. Habis baterai. Habis. Coba. Coba lagi. Cek. Ya, dari segi geografis memang jauh dari Mesir ke Andalus itu nggak mudah, maksudnya itu butuh biaya, butuh tenaga, sementara musuh berdekatan ada. Jadi mereka tidak mudah untuk melakukan kolaborasi, kolaps. Gitu ya. Jadi maksudnya selesai dulu di wilayah Afrika, habis itu baru apa? Jadi gerakan tuh mulai gini. Mulai dari sekitar Damaskus, gitu ya, Suriah, tapi kan Palestina di tangan mereka, maksudnya pasukan salib. Nah, masalahnya kemudian dari Mesir yang lebih dekat dengan Palestina, itu selalu ada dukungan atau intinya Mesir itu merugikan, melemahkan kaum muslimin secara umum, karena waktu itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Maka bagaimana kemudian Palestina itu dijepit? Palestina yang berada di tangan pasukan salib itu dijepit dari arah Suriah dengan Mesir. Maka target Salahuddin itu adalah meruntuhkan dinasti Fatimiyah dulu. Begitu berhasil, maka kemudian berarti Mesir di sebelah barat dan Damaskus Suriah gitu ya, sebelah timur itu sebenarnya sudah terhubung. Dari dua arah inilah kemudian pasukan salib bisa ditekan yang berada di Palestina dan akhirnya mereka dikalahkan. Begitu caranya begitu. Kalau nggak tahu peta memang agak susah. Kalau tahu peta lebih mudah. Karena memang Palestina itu terletak di antara Suriah dan Mesir. Gitu ya. Jadi di tengah. Strateginya begitu. Makanya Mesir dulu sebelum ke Palestina. Jadi Palestina malah belakangan karena dijepit gitu caranya. Begitu. Siapa yang sudah ke Damaskus? Yang terbaru? Belum ya? Katanya masih mahal ya tiketnya ke Damaskus. Ya wajar lah karena masih belum stabil. Jadi tiketnya terakhir saya dikasih tahu tiketnya tuh totalnya bisa 50 jutaan. Masih susah. Tiket untuk ke Damaskus. Kan teman-teman relawan kan punya kepentingan kan. Nah, jadi nyari tiket susah katanya masih 56 juta terakhir informasi yang saya tahu. Untuk tiketnya top. Tapi ya kalau untuk relawan memang mau tidak mau kan. Karena ada penyaluran. Mangga, monggo, silakan. Kalau masih ada, kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau yang minat baca harus punya bukunya. Yang tidak minat baca harus punya minat baca. Punya buku itu nggak salah, walaupun kapan bacanya, punya aja dulu. Karena pengalaman saya sering saya menyesali gitu. Kenapa saya nggak beli waktu saya lihat? Karena setelah itu kemudian, aduh buku itu ternyata penting, ternyata butuh. Kenapa nggak beli? Lah masalahnya ketika nyari lagi, belum tentu ada karena buku itu dicetak terbatas. Jangan-jangan habis nggak pasaran, kan gitu, nggak dicetak lagi. Oke. Bagaimana panitia? Pengurus? Kalau tidak ada mendingan makan-makan, enakan. Teh Fitri gimana, mau ditutup? Ada yang mau tanya lagi? Dengan yang sekarang juga boleh pada zamannya gitu ya. Kita harus
Atau sambil ini. Sambil cemal-cemil tuh kayaknya lebih asik. Hadanallahu wa iyyakunna ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana fazidna 'uluman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Kita cukupkan sampai di sini untuk kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada ilmu, ada semangat baru. Insya Allah kita semua itu pada dasarnya dititipkan oleh Allah potensi dan kemampuan. Tentu saja dalam batas masing-masing, dalam kekhasan masing-masing untuk menyumbang terhadap perubahan yang memang mau tidak mau itu adalah tuntutan, karena kita semua menyadari bahwa ada permasalahan yang tidak sederhana yang sedang kita hadapi, dan mudah-mudahan bukan hanya kita, terutama anak cucu kita bisa menghadapi masa depan yang lebih baik daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kan harapan kita untuk memperpanjang umur itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu kita. Itu pasti akan mengalirkan pahala kepada kita. Maka masa depan yang lebih baik bagi mereka itu sangat-sangat dipentingkan. Kita cukupkan untuk kajian dan saya serahkan kepada kawan-kawan kita dari mana nih? Dari Himayah, Masya Allah. Himayah. Kita cukupkan dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.